Nah, di video kali ini saya akan coba sedikit sharing cara memilih senapan Moser atau Marauder yang kualitasnya baik dan tentu aman untuk pemakaian ke depan ya. Nah, seperti yang kita tahu, jika senapan Moser dan Marauder itu kan dia untuk bagian penyimpanannya, untuk tabungnya itu berbentuk pipa. Nah, jadi karena berbentuknya pipa, maka nanti akan ada kriteria sendiri-sendiri yang bisa mengkategorikan bahwa si tabung ini aman untuk kita pakai untuk kedepannya ya. Jadi seperti ini. Kadang teman-teman yang pertama kali main PCP atau berpindah dari uklik ke PCP atau memang sekedar hobi senapan-senapan yang tabungnya model pipa seperti itu, maka mereka akan memilih senapan Moser atau Marauder ya. Apalagi senapan Moser dan Marauder ini kan harganya dia lebih murah daripada unit bocap ya. Tapi kadang mereka berpatokan hanya dari harga, yang penting murah lah seperti itu. Tapi kualitas tidak dipikirkan. Nah, ini sangat disayangkan sekali ya. Jadi di video kali ini saya akan coba sedikit sharing cara melihat kualitas senapan Moser atau Marauder itu yang baik. Jadi nanti teman-teman bisa melihatnya. Nanti teman-teman bisa setidaknya tahulah, oh yang seperti ini aman seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti ini. Untuk perbedaan Moser dan Marauder itu sebenarnya apa sih? Nah, untuk perbedaan Moser dan Marauder itu hanya di chambernya saja. Untuk Marauder itu dia kan bisa menggunakan magazin. Kalau Moser dia hanya single shot. Dari harganya pun lebih mahal yang Marauder ya. Nah, itu saja sebenarnya untuk perbedaan Moser dan Marauder. Adapun dari part belakang sampai ke depan ya, dari rumah hammer sampai tabung bagian depan itu mau Moser atau Marauder itu sama saja. Oke, kita ke pembahasan yang pertama mengenai bahan tabung. Nah, ini ya. Untuk bahan tabung Moser dan Marauder sendiri itu umumnya ada 3 macam atau 4 ya. 4 macam karena untuk yang model dulu itu ada Moser yang tabungnya berbahan besi. Itu saya pernah pegang dan itu berat sekali ya. Dan sekarang besi itu sudah mulai ditinggalkan karena ya minusnya dia lebih mudah berkarat seperti itu. Dan untuk yang kedua dia bahannya dural, yang ketiga stainless, dan yang terakhir itu bahannya titanium. Nah, untuk keempat bahan ini saya rekomendasikan memang yang titanium karena dia di samping kuat dia juga ringan, tapi minusnya dia harganya lumayan mahal dibanding ketiga bahan yang lainnya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau memang patokannya ada di harga, maka saran saya pilih yang dural atau yang stainless. Tapi nanti ada kriterianya ya. Oke, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya supaya tuntas ya. Sekarang untuk panjang dan OD-nya. Nah, untuk panjang dan OD tabung sendiri itu sangat mempengaruhi pada tekanan yang pertama. Yang kedua jumlah shot tentunya ya. Karena semakin besar OD-nya dan semakin panjang tabungnya, maka jumlah shotnya akan semakin banyak. Nah, untuk teman-teman yang menginginkan jumlah shot yang lebih banyak, maka pilihlah Moser atau Marauder yang tabungnya OD-nya besar, seperti tabung OD 38 seperti itu ya. Dan panjangnya yang 60 lah atau yang 50 seperti itu. Karena kan ada yang model-model sekarang kan yang model-model mini ya. Nah, untuk teman-teman yang suka simple terus suka compact, ya pilih yang pendek, tapi ya jangan ngeluh kalau misalkan jumlah shotnya sedikit seperti itu. Nah, lanjut untuk tebal bahannya sendiri. Nah, di 4 bahan ini atau saya yang bahan besi saya kesampingkan dulu ya. Jadi saya tidak akan bahas, yang saya akan bahas 3 bahan. Stainless, terus dural dan titanium. Untuk tebal bahannya sendiri itu untuk stainless itu minimal 3 mili. Itu minimal ya. Di bawah itu sangat bahaya sekali. Jadi rawan sobek atau pecah atau meledak ya. Dan untuk dural itu minimal itu 5 mili. Nah, kalau untuk titanium, nah itu 3 mili cukup. Malah kuat itu 3 mili itu kuat. Nah, bagaimana nanti cara mengukurnya? Memang nanti teman-teman kalau memang sudah membeli unit dan akan diservis, akan dibuka, nah di situ nanti teman-teman bisa ukur. Nah, nanti di sini ya.
Nanti dibuka, nanti teman-teman ukur. Nah, di depan saya ini tabung titanium. Dia tebalnya 3 mili. Nah, ini ya. Nanti kalau teman-teman punya unit sekarang dan ingin mengecek ketebalannya, nanti dibuka di bagian depan, nanti tinggal disigmat ya. Nah, bagaimana kalau kita mau membeli, kita tidak punya tapi tidak tahu nih yang kita mau beli ini ukuran tabungnya berapa. Nah, nanti teman-teman jangan ragu untuk tanyakan ke sellernya atau ke penjualnya ya. Dan itu sangat dianjurkan, harus. Dan si seller atau si pengrajinnya pun atau si penjualnya itu harus menjawab dengan tepat. Jadi kalau nanti teman-teman pas waktu misalkan si teman-teman tanya, Om ini tebal tabungnya berapa? Misalkan itu dural tebalnya 5 mili. Oke, berarti aman teman-teman nanti beli. Tapi pas waktu datang dan pemakaian normal lah. Dan seketika nanti beberapa waktu ke depan ternyata ada kerusakan, terus teman-teman bongkar dan teman-teman lihat ternyata tebalnya kurang dari 5 mili, teman-teman bisa komplain ya. Artinya kan dia berbohong seperti itu. Tentu di situ teman-teman bisa komplain lah. Karena kan nanti taruhannya ke apa? Bahaya karena ya. Jadi kita kan tidak mau memakai senapan yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain seperti itu ya. Oke, lanjut untuk posisi manometer dan coupler. Nah, ini yang sering banyak saya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Kang, kalau di Banten itu kalau nyebut ke yang lebih tua itu biasanya Kang itu, Kakang atau Kakang gitu ya. Kalau di Serang Banten. Nah, bagaimana kalau posisi manometer sama coupler itu baiknya di mana? Nah, tergantung ya. Yang dicari apa sih, simple atau lebih aman seperti itu, atau lebih keren. Nah, kalau memang pengen keren, menurut saya itu manometer di depan dan coupler itu di samping. Itu keren ya, karena manometer depan itu wah seperti unit-unit impor ya, seperti apa? HW100 seperti itu kan, manometernya di depan. Nah, untuk kalau ingin aman, manometer itu adanya di bawah. Karena dia kan tertutup popor ya. Jadi si kaca manometer itu tidak rawan pecah seperti itu. Nah, kalau di samping kan dia pas waktu kita meletakkan unit takutnya kena batu kan dia bisa lecet atau lebih parahnya nanti pecah si kacanya ini kan. Nah, nanti couplernya di depan seperti itu. Dan kalau memang cari yang simple, nah manometernya di samping seperti ini. Karena pas waktu kita shoot misalkan nembak dan kita pengen tahu anginnya sisa berapa, nah kita kan tinggal ubah posisi unit seperti ini saja. Nah, sudah. Gitu ya. Cuma manometer di samping ya itu rawannya. Dia yang dikhawatirkan retak atau pecah. Dan untuk manometer yang di bawah itu ya kekurangannya dia kalau kita ingin melihat sisa angin atau sisa tekanan angin di manometer itu kan kita harus membalik senapannya dulu seperti ini. Nah, baru kelihatan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada plus minusnya. Jadi untuk ini nanti saya kembalikan ke teman-teman sukanya seperti apa. Apakah manometernya di depan, di samping atau di bawah. Couplernya di depan, di samping atau di mana seperti itu ya. Yang penting ada manometernya ya. Karena kan patokan tekanan itu kan fokusnya nanti di manometer. Kalau tidak ada manometernya itu akan sangat bahaya lah menurut saya. Karena kan kita tidak tahu nanti tekanan anginnya berapa ini yang ada di dalam tabung. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang sangat sakral ya, atau yang sangat penting yaitu deratnya. Nah, untuk derat tabung, seperti yang kita tahu kan Moser dan Marauder itu kan dia sistemnya tabungnya pipa. Maka di bagian depan ini akan ada derat pasti. Nah, untuk deratnya sendiri, sebentar saya buka. Nah, ini untuk derat Moser dan Marauder itu umumnya untuk panjang deratnya dia minimal 2 cm minimal ya. Kalau kurang dari 2 cm dia tidak terlalu kuat nanti ya. Kalau terlalu banyak dari 2 cm misalkan 3-4 nanti ruang tabung ini akan kemakan banyak. Jadi angin pun nanti akan sedikit ya kalau terlalu panjang seperti itu. Nah, ini coba saya ukur. Ini contoh. Dia 22 sebentar. Nah, 22 ya, 22,2 cm. Nah, ini aman sekali.
Dan penting ya, untuk toleransi antara lubang atau ID yang ada di tabung dan OD tutup pipa depan atau yang di bagian belakang di sini ya. Ini kan sambungan rumah hammer dan pipa, itu jarak longgarnya itu toleransinya maksimal ya 0,5 mili atau 0,6 mili lah. Nanti kan dibagi dua ya. Jadi kalau misalkan 0,6 mili dibagi dua, maka berarti dia selisih antara kanan dan kirinya itu 0,3 mili. Di atas itu bahaya sekali ya, oblak. Oke, saya coba ukur yang ini ya. Untuk ID-nya dia 33,3 mili ya. Nah, saya ukur OD ini 0 ya. (33,9). Ini 33,3, ini 33,9. Berarti dikurangi 33,9 dikurangi 33,3 berarti ada 0,6 ya. Nanti dibagi 2 berarti 0,3. Berarti ini untuk toleransinya 0,3, ini bagus sekali ya. Ini aman. Nah, kalau yang toleransinya terlalu terlalu oblak seperti itu, terlalu banyak 1 mili seperti itu, nanti dia oblak seperti ini. Nah, itu bahaya ya, bahaya sekali. Nah, ini kan coba saya masukkan beberapa drat ya. Nah, ini saya masukkan 2 drat. Nah, ini udah kokoh ini, nah tidak goyang. Nah, ini ya, nah hampir tidak goyang. Ini bagus ini pengerjaannya. Nah, dan yang perlu diperhatikan lagi ini posisi seal dan posisi dratnya ya. Nah, yang baik itu seperti ini. Posisi seal tabung tutup depan ini ya, dia adanya di depan. Dan drat dia adanya di belakang. Karena fungsi seal ini untuk menahan angin. Ya, jadi angin itu nanti tidak bocor atau tidak rembes dari depan tabung seperti ini, dari tabung bagian depan. Dan fungsi drat dia ini untuk menahan tekanan angin, dan ini benar yang seperti ini. Karena kadang saya menemukan beberapa unit Mouser atau Marauder yang sealnya itu ada di bagian belakang dan dratnya ada di bagian depan. Nah, kalau posisinya terbalik, misalkan drat di bagian depan dan seal di bagian belakang, nanti si angin itu dia akan masuk ke sela-sela drat seperti ini. Nah, nanti karena apa? Karena ya di bagian depan si angin itu tidak ada yang menutup, tidak ada seal. Sementara seal adanya di belakang seperti di sini ya. Unit punya teman saya 2, dia yang satu Mouser, yang satu Marauder. Itu bagian sealnya ada di bagian belakang. Ya, pas waktu dipompa kurang lebih di atas 2500, dia yang tabung dural, yang punya teman saya yang tabung dural yang mau Marauder, dia sampai melesat tutupnya ini. Jadi meledak, melesat ke tembok sampai coal dan melesat ke atas ya, kena asbes sampai bolong, dan itu bahaya sekali. Karena ya itu, jadi pas waktu kita pompa, karena angin tidak ada yang menutup, dia masuk ke sela-sela sini, ke sela-sela drat ya. Angin itu kan dia tidak mempunyai ukuran lah, tidak seperti pasir, kan pasir ada ukurannya, seperti kan angin kan enggak. Makanya ini masuk ke sela-sela sini, akhirnya seal di sini dia fokus menerima tekanan di dalam tabung. Akhirnya ujung tabung ini melar. Nah, ini melar. Dan melar, akhirnya si tutup ini dia melesat seperti itu. Dan teman saya yang kedua yang Mouser, dia tabungnya stainless, sama bagian dratnya dia ada di bagian belakang. Si sealnya ada di bagian belakang, dratnya di depan. Nah, itu ceritanya pas waktu memompa, si tabung ini merah. Merah kan semua panik ya. Pas merah dia agak mekar seperti itu. Agak mekar. Wah, langsung itu si pompa langsung dicabut, angin langsung dikeluarkan dari manometer langsung dibuka. Jadi supaya angin di dalam tabung ini tidak sampai meledakkan tutup depan. Nah, itu bahaya ya. Jadi dipompa 2500 lebih itu waktu itu. Nah, pas saya lihat ini ternyata mekar. Dia agak kemerahan seperti itu loh. Seperti itu loh.
Itu pengalaman pribadi ya. Jadi mekar terus agak merah. Wah itu bahaya serius. Nanti pas waktu itu langsung dibuang anginnya lewat manometer. Karena kalau ditembak-tembakan tidak mungkin bisa langsung habis seperti itu ya. Langsung manometer dibuka dan itu angin langsung diseribukan kalau nggak salah. Nah itu ya. Jadi nanti teman-teman pas waktu mengecek derat bagian depan tentunya ya. Kalau yang bagian belakang itu emang rata-rata sudah seperti ini. Jadi bagian depannya seal, di bagian belakangnya dia derat. Nah mungkin maksudnya si bengkel itu seperti ini ya. Kenapa seal itu ada di bagian depan? Karena untuk menghindari supaya seal ini tidak rusak ketika melintasi derat ini ya. Nah, kan kalau adanya di depan, dia akan berpotensi rusak ya. Tapi tidak untuk yang tukang bubutnya yang sudah bisa memperkirakan tentu ukurannya nanti akan dipaskan si seal ini aman. Ini sama saya tidak gores. Ya walaupun berat ini agak kasar seperti itu. Ya. Seal ini tidak akan gores, ini bagus kok. Nah, terus untuk bubutan bagian depan nih. Nah, biasanya ada sebagian tabung yang dia untuk dudukan sealnya ini dia ditipiskan lagi di bubutnya. Nah, padahal menurut saya cukup untuk derat saja yang di bubut yang dikecilkan ID-nya, dan untuk bagian seal, nah rumah seal yang di dalam itu jangan ya, karena nanti yang saya takutkan kalau memang di bubut semuanya, nanti di bagian dudukan seal dia akan tipis karena kan dia mengikuti tebal penderatan ya. Tidak bisa, tabung itu tidak bisa langsung diderat, dia tetap harus agak dikupas sedikit baru dibikin derat. Nah kadang pas waktu mengupas bagian dalam dia terlalu dalam seperti itu. Jadi untuk dudukan sealnya itu dia bukan memakai ID si pipanya, tapi ID baru lagi, dia lebih tipis. Nah itu yang seperti itu biasanya dia pas waktu angin kencang di pompa, misalkan tekanan tinggi, nanti dia akan robek di sini. Nah karena kan tumpuan angin kan adanya di seal. Nah karena rumah seal itu dia sudah dibubut, ditipiskan lagi mengikuti derat ini ya, ketebalan dinding derat ini. Nah akhirnya karena tipis, terus angin itu menekan, biasanya robek dari sini. Nah seperti itu ya. Dan yang terakhir untuk bahan sambungan. Nah ini sangat penting juga ya. Nah yang di depan saya ini bahan titanium dan ini bahan sambungannya dural. Ini juga sama, titanium, ini dural. Jika pengerjaannya seperti ini ya, toleransinya 5 mili ke bawah lah seperti itu, ini aman sekali ya. Untuk sambungan sendiri kan ada yang kuningan ya kan, ada yang besi ya. Nah, untuk sambungannya sendiri saya rasa kuningan bagus. Tentu saya lebih milih yang kuningan ya, kalau ini kan dural. Nah mungkin kenapa ini memilih dural, dia supaya lebih sama saja seperti itu warnanya. Nah untuk sambungan sendiri saya lebih milih kuningan, tapi untuk selanjutnya tetap patokannya itu ada di pengerjaan, bagaimana deratnya seperti itu ya. Nah mungkin itu yang bisa saya sharing untuk teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin mengkoreksi tentang pembahasan saya ini, boleh di kolom komentar ya. Jadi nanti teman-teman yang ingin mengetahui lebih detail lagi bisa melihat komentar teman-teman seperti itu ya. Oke, terima kasih. Bagian depan.